Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi di Bincang Posri bersama saya Asri Safira. Saat ini kita sedang berada di Utopia Cafe dan kali ini saya ditemani oleh dua mahasiswa aktif yang berprestasi di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya UKM WPS. Nah, di sebelah aku ada dua kakak-kakak ganteng nih. Sebelumnya boleh kenalin nggak siapa namanya dan jurusan apa, Kak? Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmatullah dari jurusan Teknik Komputer. Oke, selanjutnya saya Yesa Alza. Kebetulan jurusan kami juga sama dan kami juga sekelas berdua. Baik, sekarang kakak semester berapa nih kalau boleh tahu, Kak? Kami sekarang itu semester 5 di Diploma 3. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya magang. Benar sekali. Kalau boleh tahu magangnya di mana nih? Dan kebetulan juga ini ya, kami itu magangnya di tempat yang sama, yaitu Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik langsung saja ya kita membahas tentang menang apa aja nih kemarin kakak di kategori apa di PC Fest di Polimedia Jakarta kemarin. Saya kebetulan memenangkan video dokumenter ya, dan juga teman saya Alhamdulillah mendapatkan juara 2 kategori desain layout terbaik untuk majalah kampus. benar sekali. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya nih apa tentang majalah Eksis sama film dokumenter ya Kak. Mulai dari Kak Yesa nih, majalah Eksis. Kemarin ngambil judul apa tuh di majalah Eksis? Kemarin kalau awal-awal pembuatan majalah itu yaitu dulu tuh temanya tuh yaitu kebebasan ya. Kayak Titan no Sasageyo. Kebebasan. Tapi pas setelah di Polimedia tuh ada temanya yaitu Bhinneka dalam Karya. Setelah dari itu kami mulai rapat lagi, ialah kami mendapatkan tema yaitu Buwarna. Arti temanya yaitu tentang keberagaman Indonesia. Berarti makna dari kata warna sendiri itu keberagaman. Oke. Kalau buat dari Kak Ridho kemarin ngambil apa tuh di film dokumenter? Karena dari ketentuan Juknis dari Polimedianya itu temanya keberagaman dalam berkarya, jadi kami mengikuti mengambil sebuah karya yang memiliki arti keberagaman di dalam berkarya juga, dengan mengangkat judul Tari Tanggai, Tari Seribu Versi. Berarti kemarin lombanya satu topik ya Kak? Beragam? Keberagaman Beragam berkarya. berkarya. Benar sekali. Oke. Baik, sebelumnya kita tanya-tanya nih apa sih isi di dalam majalah Eksis kemarin? Kalau majalah Eksis ini ya seputaran misi kampus Politeknik sih, Politeknik Negeri Sriwijaya. Itu ya kan sesuai dari tema kemarin keberagaman ya, warna. Jadi beritanya tuh macam-macam, dari kampus, dari event dari Palembang, acara Palembang gitu. Banyak lah pokoknya. Bisa disatuin jadi majalah gitu. Oh, berarti di dalam majalah itu banyak beragam ya Kak? Apa tuh isinya tuh? Isinya Ya. dari event-event dari Palembang kemarin ada yang kayak Perahu Bidar gitu kan. Berita-beritanya Warin. Oh, berarti Kakak ini merangkum seluruh banyak panitia lah ya Kak? Iya, banyak. Kalau boleh tahu gimana tuh cara Kakak cari panitianya? Pastikan itu ribet kan? Pasti ribet banget. Jadi kalau panitia tuh dibentuk tuh awalnya bulan 3 kalau nggak salah, kemarin bulan 3. Itu awalnya dulu tuh belum saya jadi ketumpel, masih wakil ketumpel. Seiringnya waktu waktu pertama kali kami ngambil berita yaitu bazar waktu bulan puasa kemarin. Terus ada masalah nih ketua kami dulu tuh, iya masalah. Terus seiringnya waktu aku kepikiran siapa yang selanjutnya lagi ya ketuanya dari majalah ini kan, ketumpelnya. Terus si ketua dari WPS ini yang bikin aku ya gak yakin. Siapa nih ketua WPS nih? Jangan nanti ngamuk dia. Terus
waktu siang itu bulan puasa, dia nih ngechat WA. Assalamualaikum, biasa ada kerjaan nggak malam ini? Oh tidak ada, mungkin habis sholat tarawih mungkin baru selesai nih. Oh ya sudah, mungkin sudah sholat tarawih lanjut ya, nanti kalau gue telepon. Nah selesai dari itu telepon lah dia, telepon. Assalamualaikum biasa, katanya. Ini selamat ya jadi ketua majalah. Waalaikumsalam mati. Kita salah ya. Mau buat nggak nolak, cak mana mau nolaknya itu kan? Hai ya Allah, mungkin dari situ terkejut. Mungkin amanah dari ketua WPS ini kan jadi ketua majalah. Jadi alhamdulillah jadi ketupel, jadi itu kan. Seringnya buat bentuklah panitianya, terus bikin rencana konsep beritanya, ngambil berita apa, terus tanggal-tanggal tentuin tanggalnya dulu. Karena tanggal bulan sekian ini acara event ini mungkin kita bakal ke sana gitu kan, mungkin ngambil beritanya, mungkin tanggal sekian ini ada berita di kampus, mungkin kami ngambil berita di kampus itu. Oh ini ya langsung nih Bang beritanya. Mungkin kadang berita apa lagi gitu kan, mungkin sebagai ketupel tuh penting. Iya, ada masalah. Lagi gitu kan. Mungkin seiring waktu alhamdulillah jadi majalah bawa ke lomba PCPS ngirim. Berarti kalau mengulang waktu nih ya, kan kakak ini persiapannya dari bulan 3, udah cukup lama ya persiapannya. Kan awalnya tadi kakak cerita tiba-tiba nih jadi ketua. Bukan uang kaget, jadi uang ketua mendadak gitu ya, ada ketua kaget. Nah, awal kakak responnya itu keberatan nggak kak? Awalnya itu keberatan sih, tapi aku pikir lagi mindset, mau siapa lagi ketuanya itu kan, mau siapa lagi mau ngejalanin. Tapi inilah momen terakhir aku kan D3 kan, mungkin nggak ada lagi momen dari kuliah, dari kampus. Mungkin inilah kesempatan untuk masa depan diberi oleh Allah gitu kan. Benar. Nah, di sini kan kita bintang tamunya ada 2 ya, nggak terlalu bahas tentang majalah Eksis aja nih. Di sebelah aku juga ada kakak film dokumenter. Nah, bagaimana kak persiapan dalam kakak membuat film dokumenter itu sendiri? Kalau persiapannya sih cukup singkat, dan menurut aku juga sangat singkat untuk produksi film dokumenter. Dan juga kalau kita membahas film dokumenter itu, yang kita tahu film dokumenter itu sangat kompleks karena kita harus banyak sekali merangkai data-data dan juga mencari narasumber. Itu yang dikerjakan kurang lebih 3 minggu. Dalam 3 minggu itu baru ada info bahwa kami dari tim itu ingin memproduksi video dokumenter untuk diperlombakan di Polimedia. Jadi langsung cepat ambil langkah untuk menentukan judul. Menentukan judul juga cukup sulit dengan beberapa opsi judul, dan didapatkan hasil judul yaitu adalah Tari Tanggai, Tari 1000 Versi dari beberapa opsi lainnya. Dan juga setelah itu kami juga mengadakan pencarian narasumber yang pastinya narasumber utamanya adalah sang pencipta Tari Tanggai itu sendiri, yaitu Ibu Eli Rudi. Dan juga kami mencari narasumber lain seperti dari Dinas Kebudayaan dan juga dari tokoh masyarakat tentang kebudayaan juga, yaitu adalah Pak Febri ya. Oke, berarti kebalikan nih dari majalah Eksis. Majalah Eksis kan kemarin persiapannya dari bulan 3 ya kak. Nah yang ini 3 minggu. Hebat. Kalau boleh tahu nih kak, kenapa harus mengambil judul Tari Tanggai? Alasan kami mengambil judul Tari Tanggai itu cukup kompleks juga. Dari opsi-opsi sebelumnya itu, kalau boleh disebutkan itu ada ada lukis, ada juga tentang wayang, ada juga tentang rumah adat, dan juga ada juga tentang tari juga, namun tari berbeda. Dan kesimpulan akhirnya itu Tari Tanggai. Kenapa? Karena Tari Tanggai ini cukup menarik untuk kami bahas dan juga cukup menarik untuk orang-orang awam tonton, karena di setiap acara-acara dan juga acara-acara resmi itu selalu ada tarian Tari Tanggai.
yang diadakan sebelum acara mulai untuk lambang penyambutan tamu. Jadi ada juga yang mengatakan dari banyak berbagai pihak tari tangga itu adalah tari 1000 versi, tari 1000 versi. Kami juga penasaran dengan hal itu. Maka dari itu kan kami cari tahu, kami ulik mengapa sih tari tangga ini disebut dengan tari 1000 versi? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Nah, oleh karena itu kami mengambil judul itu. Oke, berarti kakak nih ngambil tentang tari tangga 1000 versi ya kak? Benar sekali. Karena kan juga di Palembang ini banyak tarian tangga yang versinya beda-beda ya kak? Benar sekali. Nah, dalam pembuatan dokumenter ini bagaimana kak? Kira-kira proses pembuatan filmnya itu sendiri? Kalau proses pembuatannya sih sangat ribet dan menguras tenaga, pikiran dan juga melibatkan banyak orang-orang juga, terutama Apalagi dalam 3 minggu. iya dalam 3 minggu itu mungkin para kru sudah sangat-sangat lelah untuk proses syuting dan juga persiapannya. Terutama yang sangat dilibatkan itu adalah Ibu Eli yang telah kami datangi mungkin lebih dari 10 kali untuk belajar proses pembelajaran gerakan tari yang benar. Di sini kami juga menggunakan beberapa anggota dari WPS untuk sebagai penari yang akan langsung diajari oleh Ibu Eli Rudi, sang pencipta juga. Nah, dari mereka diajari dalam waktu kurang lebih 1 minggu untuk benar dalam menarikannya. Kemudian baru kami adakan proses syuting hari H. Itu kurang lebih kalau proses syuting hari H 5 hari atau 4 hari. Dan selanjutnya itu adalah proses editing. Dan juga proses editing cukup banyak melibatkan orang-orang juga. Terutama saya sangat-sangat berterima kasih kepada dosen dan sekaligus juga pembina kami, yaitu Pak Rio Permata, karena sudah banyak sekali berperan dalam film ini, meng-backup kami dalam banyak ketidaktahuan kami dan juga kesalahan kami. Kami pada saat proses editing itu di Politeknik ya, di gedung KPA itu ada ruangan studio. Nah, di situ kami mungkin 3 hari ya, kami pulang dari Politeknik itu jam 12 malam. Ya, itu diulang selama 3 hari karena memang kejar target untuk pengumpulan. Itu enggak diusir apa oleh sampah? Sebenarnya diusir, diusir. Karena ada orang dalam. Iya, karena ada jalur tertentu, jadi diperbolehkan. Berarti dari kita dengar cerita kakak ini juga panitia dalam film dokumenter yang di belakang layar juga keren-keren juga ya kak. Yes. Dalam waktu 3 minggu bisa mendapatkan juara lomba nih. Baik, kita ke majalah Eksis dulu nih. Bagaimana proses dari pembuatan majalah Eksis itu juga sendiri kak? Prosesnya itu nggak jauh-jauh sih, sama kayak itu. Dari proses editing desainnya, dari kata-katanya itu kan dibuat. Itu kalau kata-katanya enggak itu bisa kan nggak masuk di majalah kan. Kami udah berulang kali ngadu ke Humas Polri untuk kata-katanya bisa pas untuk di majalah gitu kan. Untuk itu sendiri desainnya tuh lumayan susah untuk ngechat mereka dengan untuk ngabari itu gimana desainnya, itu gimana komposisinya gitu kan. Kan aku kan sebagai ketua nggak tahu nih sebenarnya yang warisan ketua ini harusnya ketua majalah tuh ketua desain gitu kan. Aku nggak tahu, cuman aku bisa gerai anggota aja kan. Paling alhamdulillah dibantu oleh ketua WPS kan, bersyukur sekali, terima kasih sudah membantu. Oke. Buat kakak silakan minum dulu kak. Boleh. Kayaknya capek banget. Pipetnya mana pipet? Aduh. Ada pipetnya mana nih? Tunggu, kita bisa sulap nih kak. Di mana itu sulapnya? Lihat ya, 1, kakak hitung nih, 1, 2, 3 pasti langsung ada di meja. 1, 2. Keren banget. Keren banget. Ada ya. Silakan kak minum dulu kak. Terima kasih. Kan capek nih ngejelasin apa itu majalah Eksis. Ya. Boleh sih. Ini hitam-hitam mau arang ya? Arang ini.
charcoal. Kakak tahu nggak minuman charcoal? Setahu saya charcoal itu untuk sikat gigi. Apa tuh kak? Pasta gigi. Charcoal. Charcoal kan. Itu Charcoal. Lu itu juga nih kakak itu. Ini kocak sekali. Kocak ya. Kocak ya. Aduh. Oke, kita lanjut ya kak. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira hal apa aja nih yang harus disiapin, baik itu dalam majalah eksis ataupun film dokumenter? Dari kakak dulu, Kak Yesa. Aduh mau nih. Silakan Anda duluan ya. Apa tadi? Ini hal-hal apa aja yang mau disiapin? Mungkin kalau hal pertama tuh yang harus disiapin mental. Mental yang kuat. Iya, mental yang kuat. Karena kalau nggak ada mental ya susah mau menjalani kan. Soalnya sebagai ketupel tuh harus kayak pemimpin sih, harus tegas untuk menjalani mengambil berita gitu. Keduanya juga itu nyari panitianya susah gitu kan. Karena ada beberapa tuh kendalanya banyak sekali gitu kan. Mungkin harus nggak dikorbani juga, sebagai aku ketupel nih kan magang mana kan, harus dikorbani magang. Mungkin sudah berapa kali aku izin magang tak terhitung. Mungkin itu kendalanya mungkin. Apalagi nggak seluruh panitia yang kerja. Kadang nggak tega lihat yang itulah yang kerjanya kan. Rasanya tuh nggak tega. Andai aku bisa bisa bagi dua kan, aku bisa ngerjain yang bisa. Mungkin harus ada proses itu kan, susah. Bukan andai aku jadi orang kaya. Baik, buat kakak film dokumenter nih, apa aja nih yang hal-hal yang harus disiapin buat menuju lomba? Yang pastinya sih filmnya, karena nggak ada film nggak bisa lomba gitu. Bener bang. Kalau untuk disiapin sih yang sudah saya jelaskan tadi, yang pastinya ada aspek-aspek, nama itu adalah narasumber dan juga data dan juga videonya ya, syuting pas hari syuting. Kan tadi udah dibilangin nih proses-prosesnya. Menurut kakak-kakak nih, proses pembuatan dari majalah eksis sama film dokumenter, menurut kakak mana nih yang paling tersulit nih? Dari film dokumenter dulu coba. Sama-sama sulit sih. Dan juga kalau dari tingkat banyaknya ya yang harus dikerjakan, yang pastinya majalah lebih banyak yang harus dikerjakan, dan juga harus terjun ke lokasi kan, itu cukup memakan banyak sekali materi ya. Mungkin kalau dibilang susah yang mana, sama-sama susah, tapi yang paling banyak dikerjakan ya pastinya majalah, karena dia kan harus menciptakan majalah. Iya, yang isinya banyak sekali berita-berita. Penuh persiapan. Iya, benar sekali. Baik, tadi kan sudah dijelasin secara proses hal apa aja yang paling sulit lah ya kak. Nah, dari proses pembuatan ini ada nggak sih kak, kakak merasa kayak aduh kendalanya nih apa gitu? Kalau untuk majalah sih kendalanya itu kalau kemarin itu kendalanya pembuatan majalah. Itu pembuat majalah itu maksimal itu 3 hari atau 4 hari lah selesai ya kan. Kemarin itu majalahnya benar-benar mepet, benar-benar kayak aku udah pasrah nih. Ini nggak lomba. Karena banyak sekali revisinya, dari mulai desain, dari kata-kata harus dirombak ulang gitu kemarin. Tapi dengan iringnya ayo ngepus gitu kan, Dipaksa terus remusah kerja terus, kerja paksa kan. Tapi nggak mau, ini harus dikejar terus, pokoknya harus jadi, sudah tanggung gitu, mau tinggal 3 hari lagi mau berangkat itu kan. Iya, proses itu. Terus mana persiapan untuk presentasinya, dari buat PPT itu kan. Mungkin itu mau ditampil untuk di lomba ke VCPES kemarin. Buat film dokumenter nih, apa nih kendalanya? Atau kameranya rusak kah? Panitianya susah dipanggil? Kalau kesulitan dalam membuat video dokumenter kali ini, mungkin yang paling jadi krusial itu adalah waktu.
Kenapa tuh Kak? Karena mengingat waktunya sangat mepet, jadi dan kami juga dalam status mahasiswa, jadi yang pastinya waktu kami itu lebih banyak disalurkan ke Belajar. kami belajar karena kami statusnya mahasiswa. Jadi kami harus mengambil sela-sela di mana kami harus syuting, itu susah sekali. Jadi itu juga jadi alasan kenapa kami pulang dari Politeknik itu jam 12 karena iya. Siapannya sangat matang ya Kak. Iya. Dan juga alhamdulillah kalau yang lain-lainnya saya rasa tidak ada ya. Nah, kan kita sudah mendengar cerita-cerita keluhan dari kakak-kakak ini. Pasti kan penat ya Kak, rasanya pusing. Apalagi yang majalah eksis dari bulan 3. Kira-kira nih ada nggak penyemangat buat kakak-kakak biar ini bisa lancar gitu? Apa dari teman, dari keluarga, apa bahkan juga dari pacar? Siapa nih yang udah punya pacar belum kakak-kakak ini? Udah. Udah nih guys. Aduh. Berarti mereka juga penyemangat lah Kak ya Kak? Iya. Terutama yang bikin penyemangat itu yaitu dosen. Yang lebih penyemangat lagi yaitu Wadir 3 menyupport kami gitu kan. Iya. Kami pokoknya di situ ayo latihan presentasi latihan gitu kan. Jadi situ Diajak kami terus. iya, dari situ kami harus menang. Jadi situ pas kami di lomba situ kemarin nggak takut lagi. Jadi kami sudah siap karena sudah ditekan oleh dosen. Jadi kami beri semangat terus. Iya. Kira-kira ada lagi nggak nih Kak yang bakal disampaikan buat yang nonton nantinya? Oke, mungkin dari saya ya. Saya ingin berterima kasih dengan beberapa orang yang pastinya itu adalah dosen pembimbing, yaitu Pak Rio Permata dan juga Pak Santo. Saya dan teman-teman sangat berterima kasih karena telah membimbing kami dalam proses produksi film dokumenter ini. Tanpa kalian mungkin film ini tidak akan terjalankan dan terproduksi. Dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman saya, yaitu Wakil Ketua Umum UKM UPS, yaitu adalah Aal atau Rangga Ronald, karena telah banyak sekali perannya, mulai dari transportasi dan sebagainya. Dia menemani saya dimanapun dalam proses editing, produksi, praproduksi, pasca produksi. Dia adalah orang yang sangat hebat. Dan juga terima kasih kepada Kak Diki karena telah menyediakan kamera untuk kami proses editing. Oke. Mungkin sekian. Dari majalah eksis nih. Kalau dari aku sih pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk dosen, untuk Pak Rio, Pak Santo sudah ngedukung untuk belajar, untuk ngasih masukan, saranan untuk proses untuk bawa di lomba itu kan. Dan juga terima kasih juga untuk Ketua WPS Kak Adit ya yang memberi saya ketupel majalah ya. Sangat berat sekali. Yang awalnya hopeless jadi terima kasih. Terima kasih Kak Adit. Untuk Rangga Ronaldsya terima kasih juga. Itu sebenarnya majalah eksis ini kolaborasi dengan BPS PIR. Ini contoh baik. Karena BPS PIR nih kan proker nih dengan majalah eksis. Nah, karena majalah eksis nggak jadi proker jadi BPS PIR. Jadi bergabung. Iya, jadi kami berpikir ketebal majalah dengan ketebal PIR, kami ingin kolaborasi aja. Jadi kolaborasi jadi iya. Oke, kita tadi udah ngobrol panjang nih ya Kak, mulai dari isi, makna, sampai ke kendala. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh chat dari kakak-kakak ganteng di sebelah saya. Tapi jangan pakai sayang-sayang karena udah ada yang punya semua ini. Oke, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi atau kepoin nih Instagram kita, YouTube kita, hingga di website kita. Baiklah, kita cukupkan dulu ya Kak obrolan hari ini. Kita udah ngobrol panjang-panjang. Sampai ketemu di Bincang Polstri berikutnya. Stay tune.